Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bapak akan menerangkan materi pembelajaran tentang future continuous tense. Ini pelajaran kelas 9. Silakan kalian pelajari dengan baik tentang future continuous tense. Pertama-tama Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu. Yang ke-1 adalah mengidentifikasi fungsi struktur teks dan unsur kebahasaan dari future continuous tense. Kedua, mengidentifikasi bentuk atau pola dari future continuous tense. Yang ketiga, menerapkan pola future continuous tense. Yang keempat, menyusun teks dialog berbentuk continuous tense. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi dari future continuous tense. Yang kedua, fungsi future continuous tense. Yang ketiga, struktur atau pola dari future continuous tense. Yang keempat adalah adverb of time atau keterangan waktu dari tenses future continuous tense. Selanjutnya, definisi. Ya. Pertama, kita akan menjelaskan definisi atau pengertian daripada continuous tense. Apa future continuous tense? Future continuous tense sama dengan future progressive tense. Future continuous tense atau future progressive tense tenses ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu ke depan. Ya. Jadi ini adalah untuk menunjukkan penggunaannya untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Kemudian fungsi dari future continuous tense. Yang pertama adalah menyatakan sebuah kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang sangat spesifik. Fungsi yang pertama, ya, kegiatan yang akan atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang atau di masa depan dengan keterangan waktu yang spesifik. Contoh, perhatikan contohnya. Yang pertama adalah, lihat, Henry will be calling you at 8 o'clock tomorrow morning. Henry akan menelponmu jam 8 besok pagi. Jadi spesifik, besok pagi pasti Henry akan menelepon. Itu adalah fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsi dari future tense itu menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Jadi kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Contoh, I will be playing games when you come tonight. Saya akan bermain games ketika kamu datang pada malam ini. Jadi saya akan bermain game ketika kamu datang pada malam ini. Jadi kejadiannya di mana sedang berlangsung di masa akan datang ketika kejadian lain juga sedang berlangsung. Gitu. Ya. Jadi itu adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga yaitu mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Ya, jadi mengajukan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Contoh, will you be coming home? Akankah kamu pulang?
Jadi itu adalah, jadi pertanyaan dengan sopan dan secara formal yang bertujuan untuk menyampaikannya seseorang. Itu adalah 3 fungsi dari future continuous tense. Kita ke structure atau pola dari future continuous tense. Pola yang pertama yaitu adalah kalimat positif atau positive sentence. Perhatikan baik-baik. Di sini ada subject, modal, be, present participle, and complement, pelengkap. Subjek jangan lupa I, you, we, they, he, she, it. Ini subjeknya. Atau I, we, you, they, he, she, it. Kalian harus hafal 7 subjek ini. Ya, kata-kata ganti orang. Kemudian modals. Di sini modals, ya. Modalnya yaitu yang dipakai adalah shall dan will. Shall untuk subjek I, we, will untuk they, you, he, she, it. Ya. Jadi will ini khusus untuk ini, you, they, he, she, it. Sedangkan subjek untuk shall, subjek I dan we bisa menggunakan shall, bisa menggunakan will. Kemudian be. Nah, ini untuk continuous, future continuous. Jadi harus dibubuhi be ini, ada be-nya, ya. Setelah modals ada be. Kemudian present participle. Present participle itu adalah kata kerja yang berakhiran ing. Itu present participle. Kemudian complement. Complement ini atau pelengkap bisa berupa objek, adjektif, adverb, noun, dan lain-lain. Jadi pelengkap ini bisa objek, bisa juga adjektif kata sifat, bisa juga adverb kata keterangan, bisa juga kata benda, ataupun yang lainnya. Atau prase dan sebagainya. Ini adalah pola kalimat positif atau structure atau struktur, rumus. Kalimat positif. Kemudian kita lanjut ke contoh. Ini contoh, ya. Contohnya, I shall be returning the book to the library this evening. Saya akan mengembalikan, saya akan sedang mengembalikan buku ini ke perpustakaan pada sore ini. I shall be returning the book to the library this evening. I shall, ya, shall be return dan tambah ing, the book objek, the library objek juga, ya, pelengkap ini frase. This evening adalah kata keterangan. Jadi ini komplementnya, ya. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan. He will be coming to my birthday party tomorrow. He will be coming to my birthday party tomorrow. Dia akan datang ke ulang tahun saya besok. Ya, jadi dia akan sedang datang. Ya, dia akan sedang datang ke ulang tahun saya besok. Jadi udah pasti. Ya, ini ada kalimat positif. Ya, oke. Ya, jadi kalian kalau ini ditulislah di buku. Kemudian pola kalimat yang kedua yaitu tentang negative sentence. Perhatikan. Ini negative sentence, tadi positive sentence. Perhatikan, hampir sama polanya. Cuma perbedaannya di sini ada not. Nah, not ini diletakkan setelah modals. Ya. Sama ini. Not ini diletakkan setelah modals, setelah shall atau will, ya. Kemudian ada be di tengah-tengahnya. Ini sebelum be ada not. Ininya sama, komplement. Jadi ini adalah kalimat negatif. Negatif itu pengandaian. Jadi positif, negatif. Kalau negatif ada not, positif tidak ada. Kita lihat contoh. Ya. Contoh yang pertama, kita melanjutkan kalimat yang tadi. I shall not, tiba-tiba not aja. I shall not be returning the book to the library this evening. Ya, sama tadi. Jadi ada notnya. Kalimat yang kedua, he will not be coming to my birthday party tomorrow. Ya, jadi ada tambah notnya. Gitu. Ini adalah pola kalimat negatif, future continuous tense, negatif. Kalimat negatif.
Oke, kita lanjut. Ke kalimat selanjutnya, polanya yaitu pola kalimat negatif, interrogatif sentence atau kalimat tanya. Perhatikan, kalimat tanya dirubah polanya, yaitu mengedepankan atau dipindahkanlah modal di depan subjek, ya, itu. Jadi modalnya di depan subjek. Nih, subjeknya maju ke tengah. B-nya ke sini sama. Not-nya hilang karena ini bukan kalimat negatif. Ini kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya, kedepankan, ya, gitu. Jadi shall I be titik-titik, verbnya apa, objeknya mana sebagainya. Ini ada tanda tanya, karena kalimat tanya interrogatif. Maaf, ini negatif, bukan negatif, interrogatif, ya, kalimat tanya. Kita lihat contoh. Nah, ini contoh. Ini contoh. Shall we be returning the book to the library this evening? Nah, jadi we-nya, shall-nya di depan. Shall we be returning book to the library this evening? Akankah kita mengembalikan buku ke perpustakaan? Ya. Kemudian kalimat kedua, will he be coming to my birthday party tomorrow? Akankah dia datang ke ulang tahun saya besok? Will-nya di depan subjek. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian ke adverb of time, kata keterangan waktu dari continuous tense. Perhatikan, apa saja? Tomorrow night, besok malam. Next year on April, tahun depan pada bulan April. Tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7. At this time tomorrow, pada waktu ini besok. At 6 o'clock tomorrow morning, pada jam 6 besok pagi. At this time next year, pada saat ini tahun depan. Nah, ini jadi ini adalah keterangan waktu. Besok malam, tomorrow night, next year on April, tahun depan pada bulan April, tonight at 7 o'clock, nanti malam jam 7. At this time tomorrow, pada saat ini besok, atau jam 6 pagi besok, ya, pada saat ini tahun depan. Ini adalah bentuk waktu. Kita lanjut ke refleksi. Coba kalian refleksikan pembelajaran-pembelajaran. Silakan kalian bubuhkan tanda centang pada salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini. Kaliannya, bersatu kalian tulis refleksi di buku. Pertama, bubuhkan tanda centang. Nah, ini kamu bubuhkan pada saat salah satu gambar yang mewakili perasaan kamu setelah kalian mempelajari materi ini. Yang kedua adalah apa yang sudah kalian pelajari, dari materi yang telah Bapak jelaskan. Yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini. Jadi materi ini bagaimana, apa yang kalian kuasai, kuasai. Yang keempat, bagian apa yang belum kalian kuasai, bagian mana, nanti silakan kalian tanyakan. Yang kelima, sebutkan hal-hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan.
berikan alasannya. Sebutkan hal-hal menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dan berikan alasannya. Ya, silakan kalian refleksikan. Ini tulis di buku. Ya. Kemudian kalian di sini ada latihan. Perhatikan. Latihannya itu buatlah 5 kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari future continuous tense. Ya, jadi kalian buat 5 kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari future continuous tense. Digabung ya, jangan lupa digabung dengan tadi. Kemudian kalian upload dan fotokan, silakan di Telegram untuk tugas dari Bapak. Ya, oke. Terima kasih. Semoga berhasil. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.